Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Mutmainna Asara dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik adik-adik, di sesi kali ini kakak akan membahas bimbingan klasikal dalam bidang sosial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengembangkan keterampilan sosial untuk membangun hubungan yang sehat. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai. Nah, sebelum masuk kepada materi, yuk kita pahami dulu mengapa keterampilan sosial itu sangat penting. Karena keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Nah, di lingkungan sekolah dan di kehidupan sehari-hari, kemampuan ini sangat menentukan kualitas hubungan dan kesuksesan pribadi teman-teman semua. Bayangkan saja kalau kita bisa berbicara dengan percaya diri, menyelesaikan masalah dengan teman secara damai, dan bekerja sama dengan baik dalam kelompok, hidup pasti akan terasa lebih menyenangkan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya kita mulai dari keterampilan yang pertama, yaitu asertivitas. Nah, dimana apa sih asertivitas itu? Yaitu kemampuan menyampaikan pendapat dengan sopan. Nah, kemampuan ini seperti pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jujur dan terbuka, dengan tetap menghormati orang lain. Nah, ada 4 kunci dalam bersikap asertif. Yang pertama itu gunakan kata atau kalimat saya yang disebut attachment. Dan yang kedua, komunikasi yang jelas, sopan, dan penuh percaya diri. Dan yang ketiga, hargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu ekspresikan perasaan tanpa menyerang. Nah, apa sih manfaat dari semua ini? Nah, manfaat utamanya itu meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi konflik interpersonal, dan menjaga hubungan yang sehat dengan teman keluarga. Nah, biar lebih paham, yuk kita lihat perbedaannya langsung. Contoh, kalimat asertif. Saya merasa tidak nyaman ketika berbicara seperti itu, kayak di depan kelas begitu. Nah, bandingkan dengan kalimat agresif, pasti bilang kamu selalu menyebalkan. Nah, lihat perbedaannya. Kata asertif menggunakan kalimat saya untuk menyampaikan perasaan tanpa menyerang orang lain, jauh lebih efektif dan tidak merusak hubungan kan? Nah, manfaat asertif ini nyata, meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi konflik interpersonal. Kita jadi mampu untuk menolak pengaruh negatif dengan tegas, dan yang paling penting membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Nah, selanjutnya itu keterampilan yang kedua, mengelola konflik. Konflik itu sangat wajar teman-teman. Perbedaan pendapat atau kepentingan pasti ada dalam setiap hubungan, entah itu pertemanan ataupun di lingkungan kita sehari-hari. Yang berbahaya itu bukan konfliknya, tapi jika tidak dikelola dengan baik. Nah, konflik yang tidak diselesaikan dengan baik bisa merusak kepercayaan, menimbulkan stres, dan bahkan menyebabkan memutuskan hubungan pertemanan. Nah, ada 3 langkah kunci yang mengelola konflik. Yang pertama itu dengarkan dengan empati, benar-benar mendengarkan. Tidak saat kita berbicara, contohnya itu kayak kita saat berbicara tapi teman malah bermain handphone, jadi mereka tidak mendengarkan apa yang kita bicarakan. Nah, bukan hanya menunggu giliran bicara. Yang kedua, cari solusi win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang ketiga, maafkan dengan tulus, karena memaafkan bukan untuk orang lain saja, tapi untuk kedamaian diri kita sendiri. Nah, ketika kita mampu mengelola konflik dengan baik,
ada banyak dampak positif yang pasti kita rasakan sendiri. Nah, hubungan kita dengan orang lain itu justru akan semakin kuat dan harmonis setelah konflik terselesaikan. Empati kita terhadap orang lain lebih meningkat. Kemampuan problem solving kita juga pun berkembang dengan pesat. Dan secara keseluruhan keterampilan sosial kita semakin terarah. Jadi jangan takut menghadapi konflik. Jadikan konflik sebagai kesempatan untuk tumbuh dan mempererat hubungan. Nah, selanjutnya itu keterampilan ketiga, menjaga hubungan pertemanan yang sehat. Nah, di usia saat ini teman-teman berusia berapa ya? Kalau kelas 11 berarti sekitar 17-16 begitu. Nah, di usia remaja ini teman sebaya punya pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan kepribadian dan identitas kita sendiri. Makanya penting sekali untuk tahu perbedaan antara pertemanan yang sehat dan pertemanan yang tidak sehat. Nah, pertemanan yang sehat itu ditandai dengan dukungan emosional yang tulus, kepercayaan, dan saling menghormati perbedaan. Tips menjaganya yaitu berkomunikasi dan saling memberikan apresiasi. Kuncinya adalah kepercayaan dan menghormati perbedaan. Nah, sebaliknya pertemanan yang tidak sehat cenderung penuh tekanan dan manipulatif dan kurang menghargai batasan pribadi. Kalau kamu merasakan tanda-tanda ini, evaluasi pertemananmu ya. Nah, selanjutnya itu keterampilan yang keempat, kerjasama efektif dan berkelompok. Kerjasama adalah kemampuan untuk mencapai tujuan bersama dan manfaatnya sangat nyata. Tugas akan lebih efisien, rasa kebersamaan lebih kuat, dan keterampilan sosial juga kita makin berkembang. Nah, ada 4 kunci yang kerjasama yang efektif. Yang pertama itu komunikasi yang terbuka dan jelas, kepercayaan antar anggota, komitmen pada tujuan bersama, dan pembagian peran yang adil sesuai kemampuan masing-masing. Nah, hambatan seperti ego dan miskomunikasi bisa dibatasi dengan diskusi terbuka. Ingat, tidak ada pekerja kelompok yang berhasil tanpa kerjasama yang tulus dari semua pihak. Nah, selanjutnya itu masih tentang kerjasama yang kita akan bahas. Ada 2 hal yang sering terlupakan, yaitu adaptasi dan fleksibilitas. Dalam kerjasama, kita akan bertemu dengan berbagai karakter orang yang berbeda-beda. Ada yang perfeksionis, ada yang santai, ada juga yang suka memimpin, dan ada yang lebih suka mengikuti. Nah, kerjasama yang efektif mengajarkan kita fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai karakter rekan tim. Contoh nyatanya di sekolah itu proyek kelompok, organisasi siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, manfaatnya itu rasa kebersamaan yang kuat, efisiensi dalam menyelesaikan tugas, dan peningkatan adaptasi sosial di berbagai lingkungan. Selanjutnya itu keterampilan kelima, dan ini sangat penting untuk sebagai remaja, yaitu menolak pengaruh negatif dari teman sebaya. Nah, tekanan dari teman sebaya itu nyata dan kuat. Banyak sekali remaja yang akhirnya melakukan hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan karena pengaruh dari teman, hanya demi diterima dalam kelompok atau circle itu. Nah, resikonya itu sangat besar, perilaku berisiko, kehilangan jati diri, dan penyesalan di kemudian hari. Ingat baik-baik teman-teman, menolak pengaruh negatif itu bukan berarti tidak setia kawan. Justru itu adalah bentuk untuk menjaga integritas diri. Caranya, gunakan kalimat yang tegas dan jelas. Berikan alasan yang masuk akal. Kenapa kalian menolak ajakan mereka? Tawarkan alternatif positif, dan jika perlu cari dukungan dari teman atau orang dewasa yang kamu percaya.
Nah, biar makin percaya diri, ini strategi konkret yang paling bisa langsung kalian pakai. Yang pertama itu gunakan kalimat tegas. Contohnya, tidak, aku tidak mau melakukan itu. Nah, singkat, jelas, dan tidak perlu panjang lebar lagi. Yang kedua, tingkatkan situasi yang tidak nyaman dengan sopan dan tenang. Tidak perlu ada drama. Dan yang ketiga, berikan alasan yang jelas tanpa perlu meminta maaf berlebihan. Dan yang keempat, cari dukungan dari teman atau orang dewasa yang kalian percaya. Dan ingat selalu, dengan berani mengatakan tidak, kalian justru menunjukkan kedewasaan dan kekuatan karakter yang akan dihormati oleh orang lain. Nah, keterampilan yang keenam dan yang terakhir yaitu penggunaan media sosial secara bijak. Kita semua tahu bahwa Instagram, TikTok, WhatsApp sudah menjadi bagian dari keseharian kita semua. Tapi apakah kita sudah menggunakannya dengan bijak? Pasti ada yang tidak toh. Nah, ada 3 dampak negatif yang bisa muncul jika kita tidak bijak dalam menggunakan sosial media. Yang pertama itu cyberbullying, perundungan online yang melukai mental. Dan yang kedua, kecanduan, menghabiskan waktu berlebihan di layar sehingga mengganggu aktivitas penting kita. Dan yang ketiga, hoax, penyebaran informasi palsu yang merugikan banyak orang lain. Nah, prinsip bijak yang perlu kalian pegang yaitu pikir sebelum diposting. Yang kedua, jaga privasi dan orang lain. Dan batasi waktu penggunaan sosial media. Soal etika, bersikap hormat, jadilah diri sendiri yang autentik dan hindari dari drama online. Nah, selanjutnya melanjutkan dari yang tadi juga sebenarnya. Ada beberapa tips menjaga kesehatan digital yang penting untuk adik-adik terapkan. Yang pertama itu lakukan digital detox secara berkala. Sesekali matikan notifikasi dan nikmati waktu tanpa layar. Kedua, fokuslah pada kualitas interaksi, bukan jumlah likes atau followers. Dan yang ketiga, ingat bahwa keterampilan sosial di dunia digital ini sangat penting dengan di dunia maya. Dan yang keempat, batasi waktu layar agar hidup lebih tetap seimbang. Gunakan media sosial sebagai alat untuk memperkuat, bukan menggantikan interaksi tanpa tatap muka yang bermakna. Kualitas hubungan jauh lebih berharga daripada jumlah pengikut. Baik, adik-adik, kita sudah membahas 6 keterampilan sosial yang berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Mari kita simpulkan bersama. Nah, yang pertama itu asertivitas, yaitu mengungkapkan diri secara jujur tanpa menyakiti. Dan yang kedua itu mengelola konflik, di mana menyelesaikan perbedaan dengan konstruktif. Dan yang ketiga itu pertemanan sehat, membangun hubungan yang saling mendukung. Dan yang keempat, kerjasama efektif, bekerja sama dengan berkomunikasi bersama dan kepercayaan. Yang kelima, menolak pengaruh negatif, menjaga integritas diri. Dan yang keenam atau yang terakhir itu penggunaan sosial media yang bijak, bertanggung jawab di dunia digital. Nah, keenam keterampilan ini tidak berdiri sendiri, teman-teman. Mereka saling memperkuat dalam membangun hubungan yang harmonis. Nah, dampak positif pun nyata, kepercayaan diri meningkat, kualitas hubungan interpersonal membaik, dan kalian akan semakin siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan untuk adik-adik renungkan. Dari keenam keterampilan yang kita bahas tadi, mana yang paling sulit teman-teman lakukan? Dan satu langkah apa yang bisa teman-teman lakukan mulai besok untuk meningkatkannya? Tuliskan jawaban teman-teman nanti di LKPD yang akan kakak berikan. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Dan kita sampai di pengunjung layanan hari ini. Saya ingin menutup dengan satu pesan penting yang ada. Marilah latih keterampilan sosial setiap hari untuk membangun hubungan yang sehat dan bermakna.
Keterampilan sosial bukan bakat bawaan diri. Ini adalah kemampuan yang bisa dipelajari, dilatih, dan terus diasah setiap hari dalam interaksi kalian. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk belajar dari kesalahan, dan jangan pernah berhenti berkembang. Kalian para remaja adalah generasi penerus yang luar biasa. Bangunlah hubungan yang sehat, karena hubungan yang bermakna adalah salah satu nomor sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup. Terima kasih adik-adik sudah menyimak dengan baik. Semoga hari ini adik-adik semua bisa mendapatkan manfaat dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.